Musim gugur sudah tiba. Daun-daun di pepohonan berubah warna menjadi kuning kemerahan. Pasangan suami istri Ingemar dan Agneta Westlund sudah berencana akan menikmati musim gugur ini dengan mengendarai mobil mengelilingi beberapa tempat di Swedia. Keduanya tinggal berdua di tanah pertanian di pedesaan di pinggiran kota Loftahammar menikmati masa tua mereka, sementara anak mereka tinggal dan bekerja di Stockholm, ibu kota Swedia. Setiap hari mereka punya rutinitas, bangun pukul 7, sarapan, lalu menonton acara berita di televisi. Seperti hari ini juga mereka melakukan hal yang sama. Hanya saja siangnya Ingemar sempat pergi ke kota, lalu kembali menjelang sore. Sebelum waktu makan malam tiba, Ingemar memotong rumput di halaman. Langit agak mendung, Agneta pamit pada Ingemar dan dia mengenakan jas hujan merah dan sepatu bot lalu pergi membawa jalan anjing mereka sekalian mencari jamur di hutan sebelum makan malam. Beberapa saat berlalu, Ingemar sudah bersiap akan makan malam dan sedang menunggu istrinya pulang dengan anjing mereka. Tapi ditunggu-tunggu istrinya tidak pulang juga. Ingemar mencoba menghubungi ponsel istrinya sampai 15 kali tapi tidak ada jawaban. Hari semakin gelap. Ingemar yang khawatir memutuskan mencari Agneta. Dia mencari ke hutan tempat Agneta biasanya mencari jamur, kemudian dia melanjutkan mencari ke danau yang tak jauh dari lahan pertanian mereka. Setiba di dekat danau, Ingemar terkejut. Agneta tergolek di tepi danau dengan tubuh penuh luka. Anjing mereka ada di dekatnya dan tampak gelisah. Ingemar segera menelpon nomor emergensi 211. Lewat telepon, petugas 211 memandu Ingemar untuk memberikan CPR kepada istrinya. Tapi Agneta tidak bergerak dan insting Ingemar mengatakan istrinya sudah tiada. Tak lama kemudian, petugas 211 bersama ambulans dan polisi tiba di tempat kejadian. Melihat kondisi tubuh Agneta yang penuh luka, polisi curiga seseorang telah membunuhnya. Polisi lalu membawa Ingemar ke markas untuk ditanyai. Mereka curiga melihat Ingemar yang terlihat tenang menghadapi kematian istrinya. Ingemar mengatakan tidak tahu penyebab kematian istrinya, tapi polisi punya pendapat berbeda. Mereka menahan Ingemar sebagai tersangka utama pembunuh Agneta, meskipun Ingemar berulang kali mengatakan dia tidak membunuh istrinya. Hingga 8 September atau 3 hari setelah Agneta ditemukan tewas, interogasi terhadap Ingemar masih berlangsung dan telah ditunjuk pengacara untuk mendampinginya. Sementara itu, tim forensik yang mengotopsi jasad Agneta mengatakan ada sesuatu dengan tenaga yang sangat kuat yang menyebabkan luka-luka di tubuh Agneta. Penyebab kematian adalah cedera tulang rusuk. Tapi tidak dapat ditunjukkan hubungan Ingemar dengan kematian istrinya. Sebab itu 10 hari setelah ditahan polisi, tepatnya pada 15 September, Ingemar dibebaskan meski menurut polisi mereka masih tetap mencurigainya. Polisi terus melakukan investigasi untuk membuktikan bahwa Ingemarlah pembunuh Agneta. Pada 18 September, polisi mengosongkan sebuah kolam di dekat lahan pertanian Ingemar untuk mencari senjata pembunuh Agneta, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Setelah melakukan investigasi panjang, 4 bulan setelah kematian Agneta, tepatnya pada 28 Januari 2009, polisi mengumumkan Ingemar Westlund bebas sebagai tersangka. Kecurigaan polisi padanya tidak dapat dibuktikan. Tapi pembunuh Agneta tetap belum ditemukan. Meski Ingemar sudah bebas, sama seperti polisi yang tetap curiga padanya, penduduk desa tetap curiga Ingemar adalah pembunuh Agneta. 15 bulan kemudian setelah Agneta tewas, tepatnya pada 1 Desember 2009, polisi akhirnya mengumumkan pembunuh Agneta. Pembunuh Agneta adalah seekor mus atau rusa besar. Penduduk desa tercengang. Ingemar tertegun. Senang tapi juga bercampur marah. Jika selama ini pembunuh Agneta adalah seekor rusa, mengapa hampir setahun polisi terus mencurigainya? Polisi menjelaskan di tubuh Agneta ditemukan rambut atau bulu dan air liur yang setelah diperiksa tim forensik dinyatakan milik mus atau rusa. Menurut teori polisi, pada saat Agneta membawa jalan anjingnya di dekat danau, mungkin anjingnya menggonggong mus itu sehingga mus tersebut panik atau marah dan menyerang si anjing dan Agneta hingga tewas. Ada juga kemungkinan Agneta diserang dan diseruduk mus yang sedang mabuk.
Kejadian mus mabuk ini banyak terjadi di Swedia. Pada musim gugur, banyak pohon apel berbuah, sehingga mus kebanyakan makan buah apel yang sudah jatuh, membusuk, dan mengalami fermentasi, sehingga mabuk dan bertingkah lebih liar dan buas. Polisi mendapat kritikan keras dari media yang menganggap mereka tidak kompeten menyidik suatu masalah. Dari awal, polisi langsung curiga pada Ingemar sehingga mengabaikan bukti-bukti lain dan hanya sibuk mencari bukti-bukti yang bisa dihubungkan dengan Ingemar. Untung saja Ingemar bisa lolos dari tuduhan tidak berdasar itu sehingga dia tidak berakhir di penjara. Sayangnya, reputasi Ingemar sudah hancur. Dia tertekan dan terkucil. Hidupnya tidak lagi tenang di desa karena penduduk memusuhinya dan tetap yakin dialah pembunuh Agneta dan bukan rusa atau mus. Terpaksa Ingemar menjual rumah dan lahan pertaniannya dan pindah ke kota Stockholm. Dia kini tinggal di apartemen kecil di kota Stockholm tak jauh dari anak dan cucunya. Ingemar menuntut polisi karena telah membuat hidupnya hancur. Tidak saja dia kehilangan istri, tapi juga dituduh sebagai pembunuh istrinya, uangnya habis menyewa pengacara, dan kehilangan kehidupan yang tentram di desa. Ingemar menuntut polisi ganti rugi moral dan material kurang lebih 600.000 kronor. Tidak ada kabar apakah permintaan Ingemar dikabulkan polisi atau tidak. Kasus yang mirip seperti yang menimpa Ingemar Wislund ini juga pernah dialami satu keluarga di Australia 28 tahun sebelumnya. Begini ceritanya. Bulan Agustus ini jadi saat berlibur paling dinantikan bagi keluarga Chamberlain, terutama buat Lindy si ibu yang ingin sekali camping ke Uluru atau Ayers Rocks, sebuah kawasan wisata bukit batu yang terletak di tengah benua Australia. Keluarga Chamberlain yang terdiri dari 5 orang yaitu Michael sang ayah, Lindy sang ibu dan 2 anak laki-laki mereka Aiden dan Regan serta si bungsu bayi Azaria yang masih berusia 9 minggu berangkat bersama-sama di satu mobil menuju Uluru. Mereka tiba di Uluru tengah malam pada 16 Agustus dan mendirikan tenda di kawasan camping yang telah disediakan bagi pengunjung. Keesokan harinya, 17 Agustus pagi hari mereka menjelajah Bukit Batu itu. Malamnya bersama pengunjung lainnya yang juga camping di Uluru, mereka mengadakan barbeque bersama tak jauh dari tenda mereka. Michael dan Lindy yang saat itu menggendong bayi Azaria mengobrol dengan pasangan lain. Di kawasan Uluru banyak terdapat dingo, sejenis anjing liar. Para pengunjung sering bertemu dingo yang mendekat untuk minta makan. Saat barbeque itu, beberapa dingo juga mendekat untuk minta makanan. Hari semakin malam, Lindy memutuskan untuk menaruh bayi Azaria yang sudah tidur di dalam tenda. 10 menit kemudian setelah meninggalkan Azaria bersama kakaknya Regan yang juga tidur di dalam tenda, Lindy kembali bergabung ke tempat barbeque. Tak lama kemudian terdengar tangis bayi dari arah tenda. Lindy bergegas ke tenda, dia sempat melihat seekor dingo keluar dari tenda dengan sesuatu di mulutnya. Tapi karena malam, dia tidak bisa dengan jelas melihat apa yang dibawa dingo itu. Waktu Lindy masuk ke dalam tenda dan mengecek Azaria, bayi tersebut tidak ada di tempat. Di keranjang bayi ada bercak darah, sedangkan Regan, anaknya yang kedua, tetap tidur tenang. Lindy menyadari bayinya hilang dan langsung menjerit, "Dingo mengambil bayiku." Hal ini jadi awal mimpi buruk bagi keluarga Chamberlain. Penjaga kawasan camping dan pengunjung keluar dari tenda dan bersama-sama membantu mencari bayi Azaria dengan bantuan senter di tengah malam yang gelap. Polisi yang kemudian dipanggil dan menginvestigasi hilangnya bayi Azaria sejak awal tidak percaya pada laporan Lindy bahwa bayinya diculik dingo. Mereka menganggap tidak mungkin seekor dingo bisa membawa bayi seberat 4 kg di mulutnya. Seminggu setelah hilangnya bayi Azaria, seorang wisatawan menemukan popok bayi yang tercabik-cabik dan baju bayi yang merupakan milik bayi Azaria. Barang bukti ini kemudian diserahkan pada polisi. Berita tentang keluarga Chamberlain dan hilangnya bayi mereka menjadi berita sensasional karena dianggap aneh dan tidak masuk akal. Rumor mulai berkembang, terutama dipicu oleh surat kabar dengan spekulasi menyesatkan. Mereka menuduh pasangan Chamberlain lah pembunuh bayi Azaria.
Kecurigaan dan fitnah semakin gencar karena Michael dan Lindy adalah penganut denominasi Kristen Protestan yaitu Seventh-day Adventist atau Jemaat Gereja Advent Hari ke-7 yang saat itu kurang dikenal di Australia sehingga dianggap sebagai sekte. Michael dan Lindy Chamberlain dianggap membunuh bayi mereka untuk persembahan pada sekte mereka. Ada lagi berita dari seorang dokter yang mengatakan Lindy pernah membawa bayi Azaria semasa hidupnya ke rumah sakit dan memakaikan bayi tersebut baju hitam. Dokter itu juga dengan sembarangan mengatakan nama Azaria berarti persembahan di hutan belantara. Padahal arti sebenarnya adalah pertolongan dari Tuhan. Meski informasi dokter itu sangat menyesatkan, media dan masyarakat meyakininya sebagai suatu kebenaran. Masyarakat dan media juga mengatakan pasangan Chamberlain tidak terlihat sedih sama sekali dengan tragedi yang menimpa bayi mereka. Sehubungan dengan baju bayi Azaria yang telah ditemukan, polisi mengatakan baju itu tidak diseret dingo, melainkan sengaja ditaruh di sana oleh Lindy. Polisi sepenuhnya yakin Lindy adalah pembunuh bayi Azaria meski mereka tidak bisa menjelaskan apa motifnya. Menurut teori polisi, Lindy mengambil Azaria dari tenda camping pada 17 Agustus dan membunuhnya di mobil Torana kuning dengan benda tajam seperti gunting. Terbukti di mobil tersebut juga ditemukan bercak darah yang menurut polisi adalah darah bayi Azaria. Meskipun tidak ada jasad, tidak ada motif dan saksi mata, Lindy dan Michael diajukan ke persidangan. Pada Oktober 1982, sidang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Lindy, sedangkan Michael dijatuhi hukuman 18 bulan penjara namun kemudian ditangguhkan. Kasus ini malah menemukan titik terang setelah Lindy dijebloskan ke penjara, ketika pada Januari 86 seorang pendaki terjatuh saat mendaki Bukit Uluru dan tewas. Petugas yang kemudian melakukan evakuasi menemukan jasad si pendaki di dekat sarang dingo, dan di sarang dingo itu mereka menemukan jaket bayi Azaria. Penemuan jaket bayi Azaria di sarang dingo membuktikan bahwa benar bayi Azaria diculik dingo seperti yang dikatakan ibunya Lindy Chamberlain. Berdasarkan penemuan terbaru ini, akhirnya Lindy dibebaskan dari penjara pada 7 Februari 1986 setelah menjalani hukuman penjara kurang lebih 3 tahun. Kasus kematian bayi Azaria yang tadinya sudah dianggap selesai kembali dibuka. Pada 15 September 1988, pengadilan membatalkan seluruh tuduhan terhadap Lindy dan Michael Chamberlain yang membunuh bayi Azaria bukan orang tuanya melainkan anjing liar dingo. Kemudian juga diketahui bahwa darah bayi yang ditemukan tim forensik di mobil keluarga Chamberlain ternyata adalah cat merah. Kasus ini sangat besar dan menarik perhatian berbagai pihak karena melibatkan seorang bayi dan melibatkan pula kinerja aparat yang tidak kompeten sehingga mengorbankan orang yang tidak bersalah. Lindy dan Michael Chamberlain sudah kehilangan bayi mereka dan harus pula kehilangan kebebasan karena kejahatan yang dituduhkan pada mereka. Kasus ini akhirnya berdampak buruk pada pernikahan Lindy dan Michael Chamberlain hingga mereka bercerai pada tahun 1991. Kasus yang dialami Ingemar Westlund dari Swedia dan Lindy Chamberlain dari Australia memiliki kemiripan. Mereka sama-sama dituduh melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan, melainkan dilakukan oleh hewan. Berarti si penjahat adalah hewan, dan sudah semestinya diadili dan dijatuhi hukuman. Apakah ada pengadilan hewan? Apakah hewan bisa dijatuhi hukuman seperti manusia? Begini ceritanya. Pengadilan hewan berlangsung di Eropa pada abad ke-13 sampai ke-18. Hewan-hewan yang dianggap melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan perusakan bisa diajukan ke pengadilan. Sejarah pengadilan hewan ini tercatat di buku terbitan 1906 karya E.P. Evans berjudul The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals atau Tuntutan Pidana dan Hukuman Mati pada Hewan. Dalam buku itu disebutkan hewan yang paling sering diadili di Eropa pada masa itu adalah babi. Selain itu juga kerbau, kuda, sapi, keledai, ayam, dan sebagainya. Pengadilannya ada dua, yaitu pengadilan negara dan pengadilan agama. Pengadilan negara biasanya mengadili hewan-hewan besar seperti babi, sapi, keledai, kuda, ayam, dan sebagainya. Sedangkan pengadilan agama lebih diperuntukkan untuk hewan hama antara lain kumbang, kutu, dan sebagainya.
Pengadilan negara biasanya menjatuhi hukuman mati seperti digantung atau dibakar pada hewan-hewan yang terbukti bersalah. Sementara itu, hewan-hewan hama diadili di pengadilan agama sebab pada masa itu serangan hewan hama misalnya pada pertanian dianggap sebagai kehendak Tuhan, dan saat itu orang tidak berani melawan kehendak Tuhan sehingga menyerahkan nasib hewan-hewan hama tersebut ke pengadilan agama. Selanjutnya, pengadilan agama yang akan mengadili dan menetapkan hukuman terhadap hewan-hewan hama tersebut yang biasanya berupa perintah pengusiran atau pengasingan. Beberapa kasus yang pernah terjadi, pada 1457 di Burgundy, Prancis, seekor babi dan 6 anaknya diajukan ke pengadilan karena didakwa membunuh seorang bayi dengan cara menggigit dan mengunyah bayi tersebut. Babi itu dinyatakan bersalah dan dihukum mati, sedangkan 6 anaknya dibebaskan karena dianggap masih kecil dan tidak mengerti akan perbuatannya. Anehnya, manusia pemilik babi tersebut tidak dihukum dan hanya dianggap ceroboh saja. Di Basel, Swiss, pada 1474, seekor ayam jantan dituduh bertelur sehingga kemudian diadili karena dianggap sebagai ayam jadi-jadian dan merupakan titisan setan. Ayam jantan tersebut kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada 1750, seorang pria ditangkap karena melakukan hubungan bestialitas dengan seekor keledai betina. Namun terbukti keledai betina tersebut tidak bersalah karena dia dianggap diperkosa oleh si pria. Keledai betina kemudian dibebaskan, sedang si pria dijatuhi hukuman mati. Meski pengadilan hewan ini hanya berlangsung sampai abad ke-18 di Eropa, tapi sepertinya pengadilan hewan yang mirip masih terjadi sampai saat ini. Contohnya, pada tahun 2016, pemerintah India telah menangkap 18 singa jantan yang dituduh membunuh 3 manusia di Gujarat. Singa-singa itu diambil sidik telapak kakinya dan kotorannya dites untuk menentukan singa mana saja yang melakukan pembunuhan. Singa yang bersalah akan dijatuhi hukuman penjara, bisa penjara manusia atau kurungan di kebun binatang, sedangkan singa yang tidak bersalah akan dibebaskan dan kembali ke habitatnya. Kasus terbaru pada 2020, seekor merpati milik nelayan Pakistan terbang melewati perbatasan hingga masuk teritori India. Burung itu ditangkap oleh aparat berwenang India karena dicurigai sebagai mata-mata. Di pergelangan kaki merpati terdapat sejenis cincin yang bertuliskan angka-angka yang dicurigai sebagai kode rahasia militer. Namun investigasi menunjukkan merpati itu bukan mata-mata. Pada 28 Mei, merpati itu dibebaskan setelah pemiliknya, Habibullah, mengajukan banding pada Perdana Menteri India untuk membebaskan merpatinya yang tidak bersalah. Menurut Habibullah, merpati itu sedang latihan terbang untuk ikut turnamen dan tanpa sadar telah melewati perbatasan dan masuk ke kawasan India. Dan nomor yang ada di cincin di kaki merpati adalah nomor ponsel Habibullah sebagai bukti dia pemilik si merpati seandainya burung itu hilang. Tapi kasus yang paling populer adalah yang menimpa Katya, si beruang coklat betina dari Kazakhstan. Tahun 2004, Katya yang adalah beruang sirkus menyerang dan menganiaya 2 orang di kawasan camping. Katya segera ditangkap dan diadili. Beruang betina berbulu coklat itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Katya dijebloskan di penjara Arkalik. Setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara, Katya akhirnya dibebaskan pada 5 Juni 2019 dan diperbolehkan kembali ke habitatnya. Menurut laporan, Katya, si beruang ex-napi, bisa bersosialisasi secara baik dengan beruang-beruang lainnya meski di penjara cukup lama. Sekian dulu ceritaku tentang pengadilan absurd, yaitu pengadilan hewan. Sampai jumpa di cerita lain.